Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Trisyanturi, NIM 22403019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pra-UAS dari mata kuliah Manajemen Risiko Syariah. Nah, dalam video ini akan membahas tentang manajemen risiko dalam praktik dan mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam praktik bisnis tersebut. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, memantau, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Jenis-jenis risiko yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai kontrak. Yang kedua ada risiko pasar. Pada umumnya, cakupan risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Dan yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini terjadi akibat ketidakmampuan Bank Islam dalam memenuhi liabilitas yang sudah jatuh tempo. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan yang kelima ada risiko reputasi. Risiko reputasi akibat menurunnya tingkat kepercayaan atau persepsi negatif terhadap bank oleh para nasabah, debitur, investor, dan masyarakat umum. Tujuan mitigasi risiko. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, serta untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Manfaat mitigasi risiko. Manajemen risiko membantu dalam mengurangi kemungkinan dan dampak kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko. Ini mencakup kerugian finansial, operasional, maupun reputasi. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut. Gambaran umum PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya 2 tahun setelah berdirinya, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Seiring dengan kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi bank pertama di Indonesia serta yang satu-satunya mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia.
Visi dan misi dari Bank Muamalat Indonesia. Visi dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional, dan menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan misinya adalah menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Yang pertama ada tabungan umat, merupakan sarana investasi murni sesuai dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan uang tunai dengan sangat mudah. Yang kedua ada tabungan syar'i. Syar'i merupakan produk khusus yang diberikan Bank Muamalat dengan jargon easy everywhere extraordinary, karena dengan beberapa kemudahannya antara lain dapat datang langsung ke Bank Muamalat, masih berlaku, dan mengisi formulir pembelian. Yang ketiga ada tabungan haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan kepada orang yang merencanakan naik haji. Yang keempat ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, merupakan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan pencapaian usia tertentu. Selanjutnya, yang kelima ada talangan haji Bank Muamalat, merupakan program pembiayaan dari Bank Muamalat untuk memberikan talangan haji kepada nasabah. Yang keenam ada pembiayaan retail atau multiguna, merupakan pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat untuk beberapa kebutuhan, di antaranya renovasi rumah, pembelian mobil, pengembangan usaha, dan lain-lain. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Yang ketujuh ada KPRS, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk kepemilikan rumah. Yang kedelapan ada transfer atau hiwalah, merupakan jasa yang ditawarkan Bank Muamalat kepada nasabah dalam pengiriman uang secara cepat, baik melalui pemindahan buku, melalui ATM maupun secara cash. Resiko pembiayaan mudharabah. Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Medan adalah risiko gagal bayar yang dilakukan mudharib. Karena akad mudharabah ini risikonya tinggi, maka Bank Muamalat Cabang Medan tidak berani menyalurkan pembiayaan mudharabah ke nasabah-nasabah individual walaupun omset mereka besar. Jadi, kita lebih berani menyalurkan kepada koperasi karyawan atau BPRS. Mitigasi resiko pembiayaan mudharabah. Mitigasi resiko pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu pra-akad dan pasca akad. Yang pertama, mitigasi resiko pra-akad dilakukan dengan mematuhi standar operasional prosedur yang ditentukan internal perusahaan, melakukan seleksi terhadap calon mudharib, melakukan analisis kelayakan usaha calon mudharib, dan melakukan screening terhadap calon mudharib berkaitan dengan pengelolaan dan pengembalian dana mudharabah. Yang kedua, mitigasi resiko pasca akad dilakukan dengan memonitoring secara berkala terhadap usaha mudharib yang didapat melalui penyetoran laporan hasil usaha dari mudharib.